Assalamualaikum, halo semua. Di kesempatan kali ini aku akan membagikan video pengalamanku jalan-jalan ke kebun ya. Loh kok ke kebun sih ya? Karena aku tuh mau mencari daun palem untuk digunakan di dekorasiku ya teman-teman. Jadi aku akan ke sebuah kebun ya, milik orang tentunya, bukan milik aku, dan dimana di kebun itu banyak banget tanaman pohon palmnya. Kemarin aku udah sempet chattingan sama yang punya. Aku bilang sih mau beli, tapi katanya nggak usah beli, tinggal ambilin aja kayak gitu kalau mau. Jadi aku langsung ke sana ya dengan seizin yang punya. Dan ini jalannya, perjalanannya aku menuju kebun itu ya teman-teman. Wah, ini jalannya lumayan rusak, habis hujan juga tadi, tapi nggak apa-apa. Jadi pengalaman ke ini ya, ke jalan-jalan menuju kebun gitu. Wah, lumayan rusak nih. Ini naik motor loh guys, tapi kayak naik kuda, tahu nggak sih kalian? Iya, nggak apa-apa ya, ini perjuangan ya teman-teman, sebagai perjuanganku untuk mencari daun palem. Karena kalau beli itu mahal ya, satu batangnya daun palem itu kalau yang ukuran nggak terlalu besar itu sekitar 15.000, dan kalau di dekoran teman-teman tahu sendiri kan, isinya tuh bisa pakai banyak daun palem. Kalau 15.000 kali 10 aja itu udah banyak banget. Jadi sayang kalau beli ya. Selagi ada yang nggak usah beli gitu kan, kenapa harus beli gitu ya. Ini nggak terlalu jauh sebenarnya, sekitar perjalanan dari rumah tuh tadi aku sekitar 20 menit lah ya, 20 menit. Tapi di sini nggak aku itu semua, nggak aku record. Aku recordnya mulai perjalanan yang tadi ya, yang udah mulai belok ke sini kayak gitu. Ini kebunnya deket makam ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, insya Allah aman ya. Nah, kita belok di sini. Jalannya lumayan licin, jadi kalau melewati jalan yang seperti ini tuh aku suka ngeri, tapi ya nggak apa-apa lah. Semua demi apa sih? Demi daun palem ya teman-teman. Ini adalah sebuah perjuangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah daun palem yang di pinggir-pinggir jalan. Tapi nanti ke sana masih banyak lagi itunya, pohon-pohonnya. Nah, itu teman-teman, tapi rata-rata hijau nih ya. Tuh udah mulai kelihatan kan, banyak banget, dan pohonnya juga nggak terlalu besar, jadi kita nggak terlalu repot ngambilinnya ya. Bisa dari bawah, kita nggak usah naik gitu loh. Nah, ini teman-teman banyak sekali, tapi emang ini sama yang punya tuh udah kayak di itu loh, dipotongin karena bisa mengganggu jalan, karena kan deket jalan. Jadi makanya yang punya tuh malah kayak kebetulan banget kalau ada yang mau kayak gitu. Maksudnya biar bersih, biar nggak menghalangi jalan, biar nggak gelap kebunnya kayak gitu. Nah, di sini tempatnya teman-teman, kita sudah sampai, kita parkirin motornya di sini. Tapi sebelumnya aku mau datang ke rumahnya yang punya dulu. Aku bawa sesuatu buat dikasihkan ke yang punya ya, karena beliau nggak mau aku beli daun palemnya. Katanya suruh ambil aja ya, sebagai tanda terima kasihku lah aku bawain sesuatu gitu ya. Dan langsung aja habis aku dari rumah beliau, aku langsung action dong sama suami ya. Ini suami aku yang selalu nemenin, selalu setia. Jadi nanti dia yang mau nebang-nebang daunnya, karena ya dia kan laki-laki ya, masa iya perempuan yang mau nebang-nebang. Kita tuh fokus ngambilin daunnya yang ini dulu teman-teman, yang deket jalan, yang kiranya kalau kelamaan itu bisa menghalangi jalan, kita ambil dulu. Tapi kita juga milih yang daunnya nggak sobek dan yang udah rada tua gitu ya. Jangan yang terlalu muda, karena kalau terlalu muda nanti keringnya kurang bagus. Sebenarnya awal mulanya aku pengen nyari yang udah kering karena itu lebih bagus, tapi karena di sini tuh selalu ditebangin sama yang punya,
Jadi daunnya tuh selagi masih hijau pun udah ditebangin itunya. Jadi kan nggak ada ya yang benar-benar sampai kering di pohon. Jadi aku ambil yang hijau aja nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti di rumah tuh bisa dijemur. Kalau dijemur nanti juga kurang lebih sama lah hasilnya, jadi kecoklatan. Nah ini sambil kita pilih-pilih. Ini sambil kita pilih-pilih di bawah ada yang udah ditebangin daunnya. Kalau yang masih bagus nanti kita ambil. Dan sekarang kita nyari lagi ya. Pokoknya menurut aku sih ini menyenangkan banget karena sebelum ini aku tuh pengen banget pakai dekoran yang menggunakan daun palem, tapi aku belum sempat beli dan aku nyari-nyari pohonnya itu udah jarang banget. Biasanya tuh ada kayak di dekat taman-taman kota, tapi iya masa sih aku ke taman kota buat ngambil kayak gini, kayaknya enggak deh. Dan alhamdulillah kemarin waktu aku jalan ke sini aku lihat ada pohon palem banyak banget. Jadi aku minta sama yang punya. Lumayan bingung juga sih nyarinya karena ya emang pada hijau sih ya, masih hijau. Dan ada yang terlalu besar banget, batangnya juga besar. Aku tuh kurang terlalu suka loh teman-teman. Jadi aku lebih suka yang kecil, yang masih kayak batangnya tuh lentur. Nanti akan aku review lagi di rumah, mulai dari pembersihannya, pemotongan daunnya, kemudian sampai aku perlihatkan yang udah dijemur ya, yang udah kering kayak gitu hasilnya seperti apa. Kemudian buat teman-teman yang pengen pasang dekorasi menggunakan daun palem tapi kalian tidak menemukan kebunnya atau pohon-pohon palem kayak gitu, mending kalian beli aja. Di Shopee tuh banyak, harganya sekitar 15.000 sampai 20.000 lah per batangnya, rata-rata harga segitu. Kemudian kalau yang di daerah Purwokerto aku ada tokonya, maksudnya yang khusus jual peralatan dekorasi. Di situ lengkap banget di Galeri Amanah di Purwokerto. Kalau teman-teman mau lihat, aku juga udah bikin videonya di channel YouTube aku. Kalian cek aja yang judulnya itu rekomendasi toko perlengkapan dekorasi ya. Di situ banyak banget daun palem dari berbagai ukuran. Kemudian selain berbagai ukuran juga berbagai warna ya. Jadi kayak ada yang warna coklatnya hanya alami karena kering, ada juga yang coklat gold karena udah disemprot kayak gitu ya, kayak pakai semprot kayak gitu yang mengkilap gitu kuningnya. Di situ ada, harganya berbeda ya teman-teman, tergantung tergantung warnanya, mau pakai warna alami atau warna yang udah dicat semprot gitu ya. Di sana juga banyak banget bunga-bunga dekorasi, daun-daun dekorasi, kemudian ada itu juga kayak buat backdrop yang lingkaran, kemudian lampu-lampu dekorasi. Di situ banyak banget. Pokoknya di sana itu disediakan berbagai perlengkapan dekorasi. Teman-teman bisa cek aja di video aku ya. Ini aku masih mikir sih nanti bawa daunnya itu gimana, karena daunnya emang lebar banget dan kita tuh bawa pakai motor ya, pakai motor boncengan. Dan tadi awalnya tuh aku mau bawa gunting biar digunting sekalian, tapi nggak jadi ya teman-teman, lupa kayak gitu loh. Maksudnya udah disiapin tapi nggak kebawa guntingnya, jadi nanti terpaksa kita bawanya tuh masih utuh ya, daun utuh kayak gini, lebar banget. Dan nanti aku pulangnya lumayan jauh ya, sekitar 20 menit. Itu melewati jalan raya, tahu sendiri kan kalau lewat jalan raya tuh anginnya kenceng ya, lumayan sih kerepotan bawanya, tapi nggak apa-apa, nanti dipotonginnya di rumah aja pakai gunting. Nah ini aku coba itu ya,
membuang duri-durinya supaya nggak berbahaya nanti saat kita membawa, karena ini durinya tajam banget loh teman-teman. Durinya tuh gede-gede, tajam gitu ya, jadi kita emang harus hati-hati. Oh iya, buat yang suka dengan video aku ini, jangan lupa ya kalian subscribe di channel aku. Dan ini dia sudah aku bawa pulang, ini di halaman rumah. Itu tadi aku bawanya, aku gotong boncengan gitu ya, terus aku ikat pakai pelepah pisang. Kalian tahu nggak sih pelepah pisang yang kering kayak gitu? Aku pakai buat ngikat karena tadi nggak sedia tali ya. Oke, sekarang waktunya kita akan eksekusi di rumah. Ini nanti terlebih dahulu aku potong-potong ya teman-teman, menggunakan gunting tentunya supaya lebih mudah, lebih bisa menyesuaikan bentuknya. Tapi emang belum sampai ke bentuk yang bener-bener real jadi sih, cuma buat ngurangin aja biar nggak terlalu lebar. Simak terus videonya sampai selesai ya. Nanti di belakang mau aku tampilin juga proses pembersihan dan hasil ketika sudah hasil juga ya, hasil ketika sudah dikeringkan dan juga proses penjemurannya. Nah, ini aku gunting satu persatu. Ini aku dari daun yang paling kecil dulu ya teman-teman. Aku tuh mengguntingnya ini kan untuk sementara ya, belum membentuk yang untuk dekoran. Jadi aku baru yang penting untuk mengurangi kayak gitu, untuk mengurangi daunnya supaya tidak terlalu lebar ya teman-teman. Aku buang yang kayak jemari-jemari gitu loh, yang lebar ke samping itu yang aku gunting dulu. Untuk tengahnya nanti bentuk yang diinginkan itu guntingnya setelah kering. Jadi ini cuma buat mengurangi aja. Dan untuk selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembersihan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sikat kecil atau kita bisa menggunakan dengan sikat gigi ya. Tentunya yang bukan kita pakai untuk gosok gigi dong ya. Nah, itu untuk membersihkan sela-sela, karena ini kan daun yang tumbuh di perkebunan, jadi banyak banget kotoran-kotoran kayak bintik-bintik hitam kayak gitu yang kotor. Kemudian ada daun-daun kecil yang menyelip di lipatan-lipatan daun ini ya teman-teman. Tuh kan ada kayak daun-daun kecil, kemudian pokoknya banyaklah kotor kayak gitu ya. Jadi kita harus bersihkan menggunakan sikat dan juga air. Ini sebelumnya aku udah pakai air dulu, kemudian sikatnya aku pakai buat nyikat daunnya gitu ya. Kalian bisa menyesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau emang membutuhkan sikat yang lebih besar, pakai sikat yang buat sikat baju kayak gini, itu juga nggak apa-apa. Ini daunnya kan tebel ya, jadi nggak mudah sobek meskipun kita menggunakan sikat. Terutama yang di lipatan-lipatan bagian tengah ini ya, aku zoom, itu tadi kotor sekali ya teman-teman. Dan ini adalah proses pengeringannya, penjemurannya. Ini dalam posisi tengkurap. Kalau udah rada kering nanti bisa dibalik ya. Pokoknya sampai kering, sekitar 3-5 hari kayaknya udah kering sih, tapi tergantung cuaca gitu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami video aku. A few days later. Nah, setelah beberapa hari kemudian, ini kurang lebih 10 hari kemudian ya teman-teman, ini sudah aku potong. Ini udah hasil dari penjemuranku, itu sekitar 1 minggu, karena emang saat ini sedang jarang banget ada panas ya, sedang musim hujan, jadi lebih lama dari perkiraan. Jadi sekitar 1 minggu lah, 7 hari gitu atau 8 hari aku jemur. Kemudian ini udah selesai aku potongin, udah aku rapihin lagi, karena hasil dari penjemuran itu akan membuat daun kisut, jadi lebih kecil dan bentuknya kurang beraturan ya. Jadi setelah dijemur itu emang harus digunting lagi ya teman-teman, dan menyesuaikan dengan kemauan kalian ukurannya. Ini dia hasilnya. Ini yang awalnya itu aku petik masih hijau ya.
hasilnya tetap jadi coklat, tapi ini coklatnya yang warna coklat alami, bukan seperti yang dicat pakai semprot gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku tetap suka ya dengan warna coklat alaminya. Ini daun yang tua, hasilnya bagus, dan beberapa ada dari daun yang aku pungut di bawah itu loh, yang udah dipetik sama yang punya, yang aku pilih-pilih warnanya udah coklat. Aku juga menjemurnya lagi. Dan kemudian di sebelah sini ini ada produk gagal ya teman-teman. Bukan gagal sih maksudnya, tapi ini aku metiknya masih terlalu muda. Jadi ketika aku jemur tuh warnanya kayak gini, dan kusutnya tuh nggak beraturan, kusutnya kurang bagus. Tuh kan nggak sebagus yang tadi aku tunjukin pertama ya. Ini juga kemarin banyak yang sobek waktu dijemur, sobek, jadi bentuknya kurang bagus. Tapi ini nggak aku buang ya teman-teman, ini tetap aku ambil dan tetap aku simpan, siapa tahu besok aku membutuhkannya kayak gitu. Nah di sini teman-teman bisa melihat perbandingannya antara daun yang sudah tua dan muda. Ini yang muda warnanya tuh nggak coklat tapi masih kayak hijau, semi-semi kayak abu-abu gitu. Dan yang daun yang tua itu yang aku anggap produk yang berhasil gitu ya, produk sukses, itu lebih bagus, warnanya coklat alami. Begitu ya teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat yang ingin bertanya ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis aja di kolom komentar video ini. Oke, bye bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.